Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى حضرات إخوانه من الأنبياء المرسلين الشهداء والأولياء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء المصنفين جميع الملائكة المقربين، خصوصا حضرات أرواح مؤسسين نهضة العلماء، خصوصا إلى حضرة روح حضرة الشيخ محمد هاشم أشعري رسولهم الرحيم. شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير أحسن تأويلا. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'u, taatlah kalian semua Allah kepada Allah, wa ati'u, lan taatlah kalian semua ar-rasul kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, dan pemangku urusan di antara kalian. Ulil amri ini pemangku urusan, orang yang berwenang untuk membuat keputusan mengenai urusan kalian. Ya. Fa in tanaza'tum, maka apabila kalian berselisih fi syai'in, mengenai sesuatu, farudduhu, maka kalian kembalikanlah sesuatu itu ilallah, kepada Allah, war rasul, dan kepada Rasulullah, in kuntum, apabila benar kalian semua, tu'minuna, beriman kalian semua, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Dzalika, yang demikian itu, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri, itu khairun, lebih baik, dan wa ahsanu, dan lebih baik. Nah, takwilan, konsekuensinya. Takwilan di sini para ulama mufassirin mengatakan takwilan ay ma'alan. Ma'alan itu kalau bahasa Jawa, kalau saya ngaji di pondok dulu, takwilan ma'alan itu tembimburi. Apa nih tembimburi nih gitu. Nah itu bahasa Indonesianya gimana, susah juga saya. Ya, apa namanya, akibatnya, konsekuensinya. Kalau kita lakukan, ini konsekuensinya lebih baik. Nah di sini ada konsep khair dan ahsan. Khair itu lebih baik dalam arti lebih menguntungkan bagi diri kalian. Di konsep khair itu konsep kebaikan yang menguntungkan. Maka ketika ada seruan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi,
Ya, yad'una ilal khairi itu mengajak kepada yang khair. Yang khair itu mengajak kepada hal-hal baik yang akan menguntungkan kepada orang yang diajak. Ya. Kalau kita mengajak orang, misalnya kalau habis buang air itu cebok, gitu misalnya, itu kan ajakan yang baik. Yang untung siapa? Yang untung dia kalau mau melaksanakan gitu ya. Ya kalau dia mau cebok beneran kan dia yang untung, nggak gatel, jadi bersih, nggak kena penyakit dan sebagainya. Dia yang untung, itu khair. Konsepnya untung. Maka di ayat yang lain juga dikatakan misalnya ketika menggambarkan karakter manusia itu, innal insana rabbi lakanut wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat menyukai keuntungan, pokoknya asal untung aja dia mau. Mestinya itu watak dasarnya manusia. Khair itu bangsa yang menguntungkan. Nah, hasan ini kebaikan dalam pengertian yang lebih umum, lebih pantas, lebih enak dipandang, lebih indah, ya, lebih menyenangkan dan lain sebagainya. Ini ahsan, ya, lebih nyaman, jadi baik dalam pengertian yang lebih umum, ini ahsan. Nah, jadi di sini perintah kepada orang-orang yang beriman, kepada umat secara keseluruhan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Ulil amri ini siapa? Yang masyhur atau dimasyhurkan, ya, dimasyhurkan tentang makna ulil amri ini, biasanya orang menyebutnya pemerintah, taat kepada pemerintah, ya, ulil amri. Tapi para mufassirin mengatakan bahwa dimaksud ulil amri di sini adalah ulama syariah, karena urusan kita ini urusan agama, urusan hidup kita ini kan urusan agama, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia ini untuk menghamba kepada Allah. Nah, menghamba kepada Allah itu artinya apa? Mengikuti agama. Di urusan kita hidup ini adalah urusan agama. Maka yang memangku urusan itu siapa? Yang memangku urusan adalah orang yang paling mengerti agama, yang paling menguasai pengetahuan tentang agama, yaitu para ulama syariah. Ya. Jadi ulil amri ini sebetulnya adalah yang dimaksud adalah ulama syariah. Mereka yang mengganggu, mereka itu yang memangku urusan kita, yang berwenang untuk membuat keputusan mengenai urusan kita. Urusan kita ini apa? Urusan agama. Jadi yang berwenang adalah yang mengetahui urusan agama ini. Gitu. Nah, di masa lalu antara ulama syariah dengan penguasa, pemerintah atau penguasa, dalam hal ini penguasa politik, itu memang jadi satu. Status penguasa politik itu secara normatif dianggap mengemban juga wewenang keagamaan di masa lalu, ya. Di masa ketika kerajaan-kerajaan masih kerajaan-kerajaan agama, apakah itu daulah Umayyah, Abbasiyah, kemudian disusul dengan Utsmaniyah di barat dan
Safawiyah di timur, ya, di Persia, kemudian ada Mughal di India, ada Kesultanan Timbuktu di Afrika dan sebagainya. Ini para penguasa ini, para sultan ini, mereka dianggap mengemban wewenang agama juga, yang berhak memberikan pengadilan-pengadilan agama. Walaupun kemudian di dalam membuat keputusan-keputusan agama, keagamaan itu mereka berkonsultasi dengan para ulama. Tapi di negara-negara yang bukan negara agama, siapa yang berhak untuk membuat keputusan mengenai masalah-masalah agama? Tentu bukan sembarang pemerintah, karena pemerintahnya bukan pemerintah agama. Seperti Indonesia, NKRI ini berdasarkan Pancasila UUD 45. Ya. Dan negara kita bukan negara agama. Maka yang berhak, yang berwenang untuk membuat keputusan-keputusan mengenai agama sesungguhnya adalah para ulama agama, para ulama syariah. Ya. Kementerian Agama itu sebetulnya cuma administratif saja. Administratif saja. Kalau masalahnya tetap yang membuat keputusan adalah para ulama syariah. Nah, jadi ini ulil amri ini adalah yang dimaksud adalah para ulama syariah. Ya. Nah, ketika umat berselisih tentang sesuatu, bagaimana kemudian memutuskan? Ya. Berselisih, misalnya yang satu bilang ini seharusnya adalah A, yang ini seharusnya B. Gimana ini membuat keputusan antara perselisihan dua pihak ini? Ya, apalagi pihaknya banyak. Yang satu nomor satu, yang satu nomor dua, yang satu nomor tiga, misalnya. Macam-macam ini bagaimana membuat keputusannya? Kalau berselisih mengenai sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau memang kalian beriman kepada Allah dan yaumil akhir, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah itu kembalikan kepada Quran. Qurannya bagaimana? Kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada sunnah Rasulullah Muhammad SAW, atau minta kepada Rasulullah untuk membuat keputusan. Ya. Dulu ketika masih ada Rasulullah Muhammad SAW, yang terjadi adalah Rasulullah menunggu wahyu, mengembalikan kepada Allah. Misalnya ketika kaum mukminin di Madinah pada waktu itu dalam keadaan semakin terdesak karena dikepung oleh kabilah-kabilah yang memusuhi mereka, yang masih kafir dan memusuhi orang-orang mukmin di Madinah. Mereka sangat terdesak kehidupan mereka karena mereka tidak bisa hidup tanpa berdagang. Madinah itu hanya bisa menumbuhkan kurma atau anggur, dan nutrisi selain itu tinggal ternak, kambing dengan segala hasilnya, baik susu maupun daging, unta. Itu pun tidak banyak yang bisa diternakkan di Madinah. Maka mereka tentu harus bertahan
untuk mendapatkan kebutuhan hidup mereka dengan berdagang, termasuk untuk mendapatkan bahan-bahan pakaian dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak bisa berdagang karena jalanan menuju pusat-pusat perdagangan yang itu adalah Syam atau Yaman ini dikepung oleh kabilah-kabilah yang masih musyrik, masih kafir, yang memusuhi orang-orang mukmin. Sehingga ada gagasan untuk mendobrak kungkungan keterbatasan itu dengan menyerang kafilah-kafilah dagang dari Mekah. Di situ ada perdebatan, boleh apa enggak, pantas apa enggak. Ya. Sekarang bayangkan ini kafilah dagang ini kafilah pedagang yang memang tradisinya waktu itu dilindungi dengan pasukan tempur untuk melindungi dari rampok di jalan. Ya. Nah, kalau kemudian orang-orang Madinah, orang-orang mukmin ini mencegat kafilah dagang ini kan sebetulnya dalam tanda kutip ini kan seperti membegal. Sehingga ada kontroversi waktu itu. Ini bagaimana? Nah, yang terjadi Rasulullah Muhammad SAW menunggu wahyu sampai kemudian turun wahyu, uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Karena orang-orang mukmin di Madinah ini diperangi, diusir dari rumahnya, tidak bisa mendapatkan kesempatan apa-apa, mereka diizinkan untuk menyerang. Nah, ini wahyu memutuskan, dikembalikan kepada Allah, artinya menunggu wahyu, atau dikembalikan kepada Rasulullah. Ya. Ketika ada sengketa di antara sesama penduduk Madinah, ini dikembalikan kepada Rasulullah untuk memberikan keputusan pengadilan. Ketika masih ada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang wahyu baru tidak mungkin ada. Rasulullah sudah tidak ada. Bagaimana caranya mengembalikan kepada Allah dan kepada Rasulullah ketika ada sengketa semacam ini? Ya, dikembalikan dengan disiplin pengetahuan yang dimiliki oleh para ulama, ya, kepada rujukan-rujukan, referensi-referensi yang ada di dalam Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Maka para mufassirin menyimpulkan bahwa ayat ini sebetulnya menggambarkan 4 sumber hukum menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah Kitabullah atau Quran. Ketika dikatakan ati'ullah, ini isyarat bahwa kita harus menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Wa ati'ur Rasul, yang kedua adalah sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Sebagai sumber hukum. Yang ketiga ulul amri minkum, yang berarti adalah para ulama syariah. Yang dimaksud di sini adalah para ulama syariah ulul amri ini. Maka ini mengisyaratkan pada sumber hukum yang ketiga, yaitu qiyas. Ijma' ulama syariah. Ijma'nya para ulama syariah, mereka ini ulul amri. Kita ikuti ijma' para ulama syariah ini. Nah, kalau di antara kita ada pertentangan, tidak ada ijma', ada pertentangan, kita kembalikan kepada Quran, kepada Allah dan Rasulnya. Ketika tidak ada wahyu, tidak ada lagi Rasul, ya kita lakukan apa yang kemudian disebut sebagai kias kepada Quran atau kias kepada Sunnah. Ya. Jadi ini 4 sumber hukum ini diisyarahkan oleh ayat ini.
kitabullah, sunnatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma' ulama syariah, dan qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Ya, ini tadi rudduhu ilallah wa rasul, artinya qiyas sekarang. Diqiyas kepada Quran dan sunnah. Nah, orang mungkin bisa punya pertimbangan ini itu, punya spekulasi ini itu dan lain sebagainya, tapi cara membuat keputusan dengan 4 sumber hukum ini adalah cara yang terbaik, cara yang paling menguntungkan, cara yang paling baik, tembimburinya, cara yang akan membawa konsekuensi yang paling maslahat untuk kita, ini, yaitu dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadikan Quran, hadis, ijma', qiyas sebagai sumber hukum. Ya. Saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab.